Yang terhormat Nurse Niken Sukesi MKep, yang terhormat Nurse Wahyuningsih MKep, yang kami hormati segenap panitia kegiatan dan peserta dari RS Carly Hospital dan mahasiswa video Zada Smart Bahagia. Puji syukur menjadikan kehadiran Yang Maha Esa atas berkahan rahmat dan dayanya sehingga kita dapat hadir mengikuti acara ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya nanti. Amin. Melanjutkan sesi acara pada kemarin, ini hari terakhir penyampaian materi 3 aplikasi SIKI dan penerapan kasus sekaligus post-test. Antara waktu dan tempat kami persilakan untuk memimpin acara hari ini. Baik, terima kasih Mbak Cayani. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wahyu Priantoro. Saya mahasiswa keperawatan Universitas Widya Husada Semarang. Jadi, saya di sini sebagai moderator jalannya materi pada pagi hari ini, dan kebetulan nanti ada beberapa materi ya, materi lanjutan dari kemarin, materi 3 yaitu pengaplikasian SIKI yang akan dibawakan oleh Bu Niken. Kemudian selanjutnya penerapan kasus akan dibawakan oleh Bu Yuyun. Baik, langsung saja kita ke materi ketiga ya, aplikasi SIKI yang akan dibawakan oleh Bu Niken. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Wahyu selaku moderator. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat? Masih Bu. Masih Bu. Alhamdulillah. Ini hari terakhir, semoga para peserta sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk kami. Ya, baru kali ini pematerinya minta pertanyaan ya. Karena dengan adanya pertanyaan kan berarti para peserta atau Bapak Ibu semuanya kan memang terus berpikir ya, apa sih yang belum saya bisa, apa sih yang belum saya tahu, sehingga timbul pertanyaan. Oke, untuk hari kedua ini materi saya yaitu penerapan SIKI standar intervensi keperawatan Indonesia. Sudah bisa dilihat? Sudah Bu. Sudah Bu. Langsung saja, karena ini hari Jumat nanti keburu Jumatan juga. Standar intervensi keperawatan ini lanjutan dari kemarin SDKI dan SLKI ya. Tetapi meskipun ini saya pembahasannya intervensi, karena intervensi itu ada kaitannya dengan diagnosis keperawatan untuk mengatasi masalahnya, penyebabnya. Sedangkan ini SIKI juga ada kaitannya dengan SLKI, yaitu luaran atau kriteria hasil. Ya, untuk apakah kriteria hasil yang kita tetapkan, yang sudah kita tetapkan, apakah intervensinya sesuai, dapat mengatasi, ya. Oke. Yang pertama ini saya mengulas yang kemarin,
Mungkin ada yang belum paham kaitannya dengan diagnosis, luaran, intervensi. Ya. 3 ini adalah kaitannya dengan proses keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan. Jadi dalam memberikan asuhan keperawatan, perawat itu diminta untuk melakukan proses keperawatan, di mana proses keperawatan itu terdiri dari 1 analisis data, 2 diagnosis, ya, menentukan masalahnya, istilahnya diagnosis keperawatan. Jadi bukan diagnosis medis ya, tapi diagnosis keperawatan. Yang ketiga menentukan tujuan sekaligus kriteria hasil. Ya, setelah kita melakukan tindakan keperawatan, itu kondisi pasiennya semakin baik ya, dengan dibuktikan adanya kriteria hasil seperti apa saja. Yang keempat, intervensi. Intervensi, rencana tindakan. Selanjutnya implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Kalau yang pertama tadi saya sebutkan analisa data itu dari pengkajian. Jadi kita mengkaji pasien dulu, pengkajian, setelah itu hasil data-data dari pengkajian kita kelompok-kelompokkan ke dalam analisa data. Setelah kita kelompok-kelompokkan, kita sendiri-sendirikan, muncul diagnosis keperawatan, di mana diagnosis keperawatan ini, dalam menentukan diagnosis ini harus melihat kategorinya yang kemarin saya sampaikan. Ada kategori fisiologis, psikologis, perilaku, dan lain-lain. Ya, itu untuk menentukan diagnosisnya. Jadi setelah data dikelompokkan, berdasarkan kategorinya, langsung kita membuat diagnosis keperawatan. Setelah kita tentukan diagnosis keperawatannya itu, kan kemarin diagnosis keperawatan ada 3. Yang pertama aktual, yang kedua risiko, dan yang ketiga adalah promosi kesehatan. Dari ketiga diagnosis ini, dari ketiga macam diagnosis ini, kalian tentukan manakah diagnosis yang prioritas. Tentu saja yang dimaksud dengan diagnosis prioritas itu adalah diagnosis yang kaitannya dengan mengancam jiwa ya. Jadi kegawat daruratan dulu yang diprioritaskan. Tentu saja kalau kegawat daruratan dulu yang diprioritaskan ya berarti promkes itu ya otomatis menjadi diagnosis terakhir karena memang memprioritaskan diagnosis berdasarkan kegawat daruratannya. Ya. Bukan keluhan utama. Kadang keluhan utamanya pasien, misalkan pasien merasa nyeri di bagian luka. Padahal di situ pasien mungkin perdarahan hebat, ya, perdarahan hebat. Lah, yang dikeluhkan sih memang nyeri, ya. Lah, tetapi kalau berdasarkan kondisi pasien, nanti perawat akan melakukan clinical judgment menurut perawat. Kira-kira yang prioritas mana ini? Antara nyeri dengan perdarahan hebat. Nah, tentu saja kan perdarahan hebat. Meskipun kita juga melakukan tindakan keperawatan mengatasi nyeri. Tetapi yang menjadi kalau saat dokumentasi yang pertama adalah yang perdarahan. Ya, kegawat daruratannya dulu. Yang harus segera diatasi. Perdarahan, nyeri, terus ada masalah apa lagi, ya gitu. Jadi keluhan utama bukan berarti itu jadi masalah prioritas, tetapi clinical judgment-nya pasien itu tuh apa, ya. Jadi melihat hasil EKG AMI, pasiennya AMI. Masa kita tidak mengatasi AMI karena keluhannya pasien bukan AMI. Keluhan pasien yang lain mungkin sulit tidur karena sesak nafas. Yang diatasi yang pertama malah justru tidurnya. Meskipun tidur itu juga nanti membantu pasien dalam proses penyembuhan, iya. Tetapi kaitannya dengan AMI-nya bagaimana? Nah, harus segera diatasi. Jadi ini kalau misalkan mahasiswa yang masih baru,
Jadi apa sih diagnosis, luaran, intervensi? Itu adalah suatu proses keperawatan, ya. Jadi dalam memberikan asuhan keperawatan itu ada proses keperawatan di mana di dalamnya ada pengkajian, ada analisis data, ada diagnosis, ada kriteria hasil, ada intervensi, ada implementasi, dan ada evaluasi. Jadi itu yang disebut dengan proses keperawatan. Di sini kemarin saya sudah menyampaikan diagnosis atau SDKI, standar diagnosis keperawatan, itu untuk mengatasi tanda dan gejala, meminimalkan faktor risiko. Ya, tadi sudah saya sampaikan diagnosis ada 3, aktual, risiko, dan promkes atau promosi kesehatan. Diagnosis ini ada hubungan secara langsung dengan luaran atau kriteria hasil, ya. Jadi dalam menentukan diagnosis ditentukan pula kriteria hasilnya. Kira-kira nanti kriteria hasilnya yang ingin saya capai apa, kondisi pasiennya. Apa kalau curah jantung? Diagnosisnya penurunan curah jantung. Kriteria hasilnya apa? Mesti ada kaitannya dengan curah jantung. Curah jantung membaik. Ya, kalau nyeri, kriteria hasilnya apa? Luarannya apa? Nyeri berkurang. Nah, kalau bersihan jalan nafas, tidak efektifnya bersihan jalan nafas, diagnosisnya, kriteria hasilnya apa? Bersihan jalan nafas membaik. Oke. Di SLKI di luaran juga ada kaitannya dengan intervensi. Dengan kita menetapkan kriteria hasil, kita juga harus menentukan kira-kira intervensi apa yang harus saya lakukan, yang harus saya berikan supaya kriteria hasilnya terpenuhi. Ya, intervensi itu yang kaitannya dengan kriteria hasil. Kalau kaitannya dengan diagnosis, intervensi apa yang saya berikan supaya penyebabnya hilang, ya. Andai kata kalau penyebabnya tidak bisa hilang, ya setidaknya meminimalkan tanda dan gejala, mengurangi tanda dan gejala, ya, meminimalkan faktor risiko. Nah, itulah kalau yang kaitannya dengan diagnosis. Di sini intervensi di sini mesti kalau nanti Bapak Ibu dan peserta sekalian kalau membuka buku Siki intervensi itu ada 2 intervensi, yaitu intervensi utama, di mana intervensi utama itu sebagai intervensi prioritas supaya masalahnya teratasi, penyebabnya teratasi, menghilangkan tanda dan gejala, atau juga menghilangkan faktor risiko yang menjadi masalah. Di intervensi ada 2 intervensi utama yang tadi saya sampaikan sebagai intervensi prioritas. Yang kedua ada intervensi pendukung. Ya, kalau memang kasusnya di pasien itu untuk intervensi utama kok masih kurang, ada masalah yang lain, kita diperbolehkan untuk menggunakan intervensi pendukung. Ya, tetapi kalau ternyata dengan intervensi utama sudah sesuai, sudah pas, ya tidak perlu adanya intervensi pendukung. Ya, jadi intervensi utama atau di setiap intervensi itu ada OTEK, ya, kependekannya OTEK. Apa aja itu OTEK? OTEK observasi. Ya, ini adalah intervensi yang diberikan perawat berupa observasi, di mana observasi kalau kita lihat di Siki itu isinya pantau, monitor, nah, itu observasi. Yang kedua ada terapeutik. Terapeutik ini tindakan mandiri perawat, ya. Misalkan kalau terapeutik batasi cairan atau batasi konsumsi garam, nah, itu kan tindakan mandiri perawat.
Yang ketiga ada edukasi. Edukasi ini pendidikan, ya, berarti di dalamnya di intervensi edukasi itu ada, contohnya ada anjurkan, ajarkan. Nah, itu kata-kata yang sering digunakan di dalam edukasi. Ya, jadi kalau kita mau penkes apa tentang diet, ya udah ajarkan diet pada ibu hamil. Nah, itu maksudnya di edukasi. Ini perawat itu kalau dalam akreditasi rumah sakit ini edukasi ini wajib, ya. Penkes itu sudah menjadi kewajiban perawat untuk melakukan edukasi. Yang selanjutnya terakhir kolaborasi. Kolaborasi ini kalau memang ada kaitannya dengan tim lain, ya, misalkan gizi, ya, kolaborasi tim gizi kaitannya dengan apa? Jika perlu. Ditambahi kolaborasi itu karena memang bukan tindakan mandiri perawat, jadi di belakangnya mesti ditulis jika perlu. Kalau tidak perlu ya tidak usah. Ya. Kadang ada intervensi yang tidak ada kolaborasi, iya. Contohnya intervensi kompres. Ya, kita intervensi utamanya pemberian kompres. Nah, itu ada OT tok, nggak ada K-nya, nggak ada kolaborasi. Karena kompres, emang kita mau kolaborasi apa kalau kompres itu, ya. Jadi nanti sambil membaca, ya, oh iya ternyata ada intervensi utama yang tidak harus tidak harus ada kolaborasinya, ya. Tapi kalau misalkan kita manajemen nyeri, ya mesti ada kolaborasi kaitannya dengan pemberian analgetik, ya. Tapi kalau intervensi utamanya sepertinya tindakan mandiri pasien, tindakan mandiri perawat, tidak ada kolaborasi. Jadi tidak semua intervensi utama itu ada kolaborasinya, tergantung intervensinya apa. Nanti bisa dipirsani, ya. Selanjutnya, nih level intervensi utama ini merupakan level pertama. Dan intervensi pendukung level kedua, ya. Tentu saja kalau pertama dengan kedua itu kan lebih prioritas yang pertama. Intervensi utama merupakan intervensi prioritas, memiliki kesesuaian terbaik, ya. Memiliki kesesuaian terbaik. Jadi sudah dilakukan kajian bahwa memang untuk mengatasi penyebab atau faktor risiko atau mengurangi tanda dan gejala bahwa intervensi sudah dimasukkan di dalam intervensi utama. Ya. Memiliki banyak tindakan yang dapat mengatasi masalah. Ya. Dapat digunakan pada berbagai setting. Efektivitas intervensi banyak diungkapkan dalam riset. Jadi intervensi-intervensi ini sudah banyak dilakukan penelitian, ya. Jadi kalau penelitian perawat terkait dengan kompres hangat untuk menurunkan suhu, ya itu sudah dimasukkan di dalam intervensi, ya, pemberian kompres itu ada. Terus mau apa lagi? Pemberian apa? Teknik relaksasi nafas dalam, oh itu sudah ada di dalam intervensi utama. Sedangkan level 2 atau intervensi pendukung bukan merupakan intervensi prioritas, ya, tidak bersifat resolutif, namun dapat menunjang. Nah, dapat menunjang, namanya juga intervensi pendukung, dapat mendukung kalau memang ada tanda dan gejala sesuai dengan intervensi pendukung, ya berarti intervensi pendukungnya yang dimasukkan. Oke, nanti kita bisa melihat intervensi utama dan intervensi pendukungnya apa di dalam SIGIN. Hanya dapat mengatasi penyebab diagnosis tertentu saja. Nah, ya, misalkan ada pasien yang cemas atau nyeri, ya, ada pasien nyeri.
kita intervensi utamanya manajemen nyeri. Di situ ada otek semua, intervensi utamanya ada otek, manajemen nyeri. Ternyata nyerinya pasien ini sampai nyerinya ini mempengaruhi psikologis pasien. Pasien sampai cemas karena nyeri, ya. Pasien sampai cemas sekali. Sehingga dibutuhkan intervensi pendukung untuk mengatasi nyeri. Nah, itu nanti ada dukungan situasional, ya, ada. Dukungan edukasi nyeri. Nah, itu ada di intervensi pendukung. Hanya dapat digunakan pada setting tertentu saja, ya. Efektivitas intervensi atau belum banyak dilakukan riset, ya. Nah, ini pertimbangan pemilihan intervensi. Intervensi keperawatan itu yang pertama mempertimbangkan diagnosis keperawatan. Diagnosisnya yang keluar nyeri akut. Nah, apakah intervensi nyeri akut tapi skalanya berat, ya? Lah intervensinya apakah cukup dengan intervensi utama? Tidak perlu intervensi pendukung? Nah, itu ya, harus melihat diagnosis keperawatan kaitannya dengan penyebab. Ya, apakah intervensi yang saya berikan dapat mengatasi penyebab, mengurangi tanda dan gejala, menghilangkan faktor risiko? Nah, itu harus perawat harus berpikir kritis di situ. Apakah sudah tepat intervensi yang saya berikan? Selanjutnya yang kaitannya dengan hasil yang diharapkan. Apakah intervensi yang saya berikan nanti bisa mengatasi atau nanti bisa sesuai dengan kriteria hasil yang sudah kita tetapkan? Tadi katanya nyeri berkurang. Lah, apakah intervensi kita sudah menggambarkan nanti bisa mengatasi nyerinya? Nah, itu kaitannya dengan pemilihan intervensi. Terus juga harus dilihat dari kemampuan pelaksanaan intervensi. Kita memberikan intervensi macam-macam banyak sekali. Tetapi apakah waktu kita mendukung? Apakah sumber dayanya mendukung? Kita memberikan intervensi banyak. Apakah sumber dayanya mendukung? Waktunya mendukung? Ya. Penerimaan pasien. Kita memberikan intervensi, pasiennya mau menerima apa tidak? Ya, terus intervensi ini juga kalau kita mau memberikan intervensi, hasil penelitiannya sudah ada bahwa intervensi yang akan kita berikan itu sesuai dengan hasil penelitian. Nah, jangan coba-coba ya kalau memang belum lakukan hasil penelitian. Beda kalau kita mau melakukan penelitian. Tetapi kalau ini kaitannya dengan pengelolaan asuhan keperawatan, ya intervensi yang kita lakukan ya yang berdasarkan hasil-hasil penelitian. Terus kemampuan perawat juga membuat intervensi, apakah kita mampu, ya itu harus dipertimbangkan kembali. Ini penulisan intervensi keperawatan, ya. Label intervensi tidak boleh dirubah. Label ini adalah nama intervensi, misalkan manajemen nyeri yang paling atas sendiri, ya. Ada kode, terus sebelahnya itu ada nama labelnya, manajemen nyeri, pemberian kompres, manajemen apalagi manajemen saluran napas, ya itu tidak boleh dirubah, ya. Kalau mau menulis intervensi itu harus ada manajemen nyeri, nah nanti baru di bawahnya oteknya, ya. Komponen di dalam intervensi itu tindakan keperawatan itu boleh dirubah, dimodifikasi, boleh, ya. Manajemen nyeri, observasi, misalkan observasi, monitor tanda-tanda vital, monitor keadaan umum, itu boleh, mau dikurangi di dalam siginya ya, mau
dikurangi, mau ditambahin, boleh. Ya. Kalimatnya mau diganti, katanya mau diganti, boleh, asal tepat. Di atasnya observasi, tapi di bawahnya observasi tanda-tanda vital, observasi keadaan umum, tidak boleh. Tidak boleh memakai kata observasi, karena apa? Di atasnya sudah ada observasi. Jadi lebih baik pakainya monitor, periksa, lakukan. Ya. Kaji pun ya tidak boleh memakai istilah kaji. Ya. Penulisan intervensi berupa kata benda, ya, terdiri dari 3 kata, yang jelas tidak lebih dari 6 kata. Observasi tanda-tanda vital, ya, 3 kata. Ya, jangan panjang-panjang, sih kalimat panjang-panjang malah membingungkan. Oke, itu. Penulisan intervensi keperawatan yang kaitan dengan tindakan keperawatan. Jadi kalau label tadi tidak bisa dirubah. Kalau tindakan itu di bawahnya observasi itu kan ada di bawah observasi monitor tanda-tanda vital. Lah, itu adalah tindakan keperawatan yang nantinya akan kita berikan. Setiap kalimat dengan kata kerja, bentuk perintah, monitor, pantau, lakukan, periksa. Nah, itu ya, kata kerja tapi bentuknya perintah. Hindari menggunakan kata kaji. Kenapa kaji tidak boleh? Karena ini nanti persepsinya akan sama dengan pengkajian. Loh, itu tindakan keperawatan apa pengkajian? Kok disuruh kaji? Nah, makanya tidak diperbolehkan melakukan memasukkan kata kaji, ya, karena yang dikhawatirkan takutnya itu adalah pengkajian, bukan tindakan keperawatan. Jadi kalau saat kita pengkajian, ya pengkajian. Saat kita melakukan tindakan keperawatan, ya tindakan keperawatan. Makanya tidak boleh menggunakan kata kaji. Nanti takutnya, loh itu masih pengkajian gitu, Pak, belum tindakan. Ya seperti itu. Ya. Observasi. Kita tidak boleh menggunakan kata observasi di dalam tindakan keperawatan. Kenapa? Karena di dalam intervensi utama tadi sudah ada otek. Di atasnya sudah ada observasi. Jadi tidak boleh ada kata observasi tanda-tanda vital. Tidak boleh. Dobelan. Ya. Makanya memakai kata periksa, lakukan, monitor, yang lain. Ya. Dan evaluasi. Ya, tidak boleh. Kenapa evaluasi tidak boleh? Evaluasi nanti ada item sendiri di dalam proses keperawatan, evaluasi. Evaluasi sumatif, evaluasi formatif. Ya. Jadi kalau sudah ada di dalam proses keperawatan, kata-kata tersebut tidak boleh digunakan di dalam pemberian tindakan keperawatan. Takutnya persepsinya nanti beda. Kok wis evaluasi, padahal kita tindakan keperawatan. Ya. Hindari mengkombinasi 2 ide dalam satu tindakan. Contohnya, monitor tanda-tanda vital dan berikan fisioterapi dada. Nah, ini kan 2 ide. Tapi kok kalimatnya dijadikan satu. Harusnya sendiri-sendiri. Monitor tanda-tanda vital, yang kedua berikan fisioterapi dada. Ya, jadi tidak boleh dalam satu tindakan ada 2 ide yang dimunculkan. Harus sendiri-sendiri. Terus selanjutnya, tindakan keperawatan disusun secara sistematis. Ya, observasi dulu, terus terapeutik, terus edukasi, terus kolaborasi, sistematik. Jangan dibolak-balik observasi, terus kolaborasi. Ya, kolaborasi itu terakhir dikasih ke nomor 2, ya, sistematis. Tindakan keperawatan boleh ditambah, dihapus, dan dimodifikasi kata-katanya.
Ya, jadi misalkan tadi mengatasi nyeri observasinya mau apa? Kalau di intervensi pendukung observasinya monitor tanda-tanda vital, monitor skala nyeri. Terus kok enggak ada yang lain loh, kalian tambahin boleh. Ya. Tetapi harus konsisten antara tindakan keperawatan dan labelnya. Labelnya manajemen nyeri. Tetapi tindakannya ada tindakan yang lain. Ya, enggak boleh, harus sesuai dengan labelnya. Di dalamnya manajemen nyeri, di bawahnya memang untuk mengatasi nyeri, tidak untuk mengatasi hal yang lain. Ya, jadi tidak boleh tindakannya keluar dari label intervensinya. Nah, ini yang tadi saya katakan label-label yang mana? Ini manajemen jalan nafas, manajemen nyeri. Mesti intervensi utama itu mesti ada kalimat manajemen. Tapi tidak semua manajemen loh ya. Tetapi kalau label ini adalah label untuk jalan nafas. Diagnosisnya mesti bersihan jalan nafas tidak efektif. Intervensi pendukungnya manajemen jalan nafas. Ya, definisinya mengidentifikasi, mengelola kepatenan jalan nafas. Jadi dalam memberikan tindakan ini nanti kalau tadi saya sampaikan boleh nambahi, tidak boleh keluar jalur. Ini jalurnya manajemen jalan nafas. Kalian tambahi monitor nyeri, skala nyeri, ya enggak boleh. Ya, katanya boleh ditambahin Bu, iya boleh, tetapi jangan keluar dari labelnya. Labelnya manajemen jalan nafas, tindakannya kok ada monitor nyeri, ya itu yang tidak diperbolehkan. Tadi saya sampaikan intervensi utama ada manajemennya jalan nafas. Di dalam intervensi utama ada tindakan namanya OTEK, observasi, ini tindakannya observasi, terapeutik, edukasi, kolaborasi. Tetapi tidak semua intervensi utama harus ada kolaborasinya, tidak semua ada, ya. Tidak semua OTEK, OT juga ada ya, OT. Nanti bisa dilihat ya, bisa dibaca. Apakah benar intervensi utama tidak semua ada kolaborasinya. Nah, terus tindakannya tadi observasi ini. Karena ini sudah ada kata observasi, ini tidak boleh muncul kata observasi lagi, kaji tidak boleh, evaluasi tidak boleh. Ya, harus yang lain. Monitor pola nafas, monitor bunyi nafas tambahan, monitor sputum. Ya, tidak ada kalimat observasi lagi. Ya, ini terapeutik. Terapeutik ini adalah tindakan mandiri perawat. Ya, pertahankan kepatenan jalan nafas, posisikan semipolar atau polar ya, harus jelas. Memberikan intervensi harus jelas. Jangan berikan posisi. Nah, posisi apa? Semipolar atau polar. Ini salah satu ya. Berikan minum hangat. Ya. Lakukan fisioterapi dada, lakukan penghisapan lendir, anjurkan asupan cairan, ya. Nih, itu tindakan keperawatan. Sedangkan edukasinya ini yang edukasi ke pasien atau keluarganya, ajarkan teknik batuk efektif. Kolaborasinya pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolytik, ditambahi koma jika perlu. Semua kolaborasi ditambahin jika perlu. Kalau tidak perlu tidak usah. Nih, sekarang kita latihan nih. Benar atau salah dalam membuat
intervensi keperawatan khususnya yang tindakan keperawatan yang OTEK tadi ya. Memonitor tanda-tanda vital. Boleh apa enggak ini? Salah apa benar nih? Memonitor tanda-tanda vital. Ini salah. Kenapa? Memonitor tanda-tanda vital. Karena kalimatnya harus kalimat perintah. Ya, kata kerja tapi perintah. Jadi langsung aja monitor tanda-tanda vital. Yang kedua, evaluasi berat badan pasien setiap hari. Benar apa salah? Salah, karena memakai kata evaluasi. Ya, evaluasi tidak dibenarkan di dalam kata-kata di dalam tindakan keperawatan. Ya. Observasi suhu tubuh. Boleh, benar ya. Identifikasi kulit dan monitor iritasi kulit. Salah, karena apa? Ini padahal dua tindakan, tetapi dijadikan satu. Harusnya sendiri-sendiri. Identifikasi kulit, terus bawahnya monitor iritasi kulit. Ya. Yang kelima, ubah posisi pasien. Ini sebenarnya benar, tapi masih kurang. Posisi pasien yang bagaimana yang harus kita berikan? Ubah posisi pasien miring, ya, menjadi miring, atau ubah posisi pasien semivolar, ya. Jadi harus operasional supaya perawat yang nanti diberikan operan atau semua perawat saat membaca dokumentasi itu jelas, oh pasien ini ternyata posisinya setengah duduk atau semipolar. Anjurkan minum cairan. Nah, ini boleh, tapi belum spesifik. Minum cairan apa? Air hangat, oke, air putih, oke, ya. Lebih bagus lagi berapa cairannya, ya. Anjurkan minum cairan hangat, misalkan air putih hangat sekian cc per hari, nah, itu ya lebih spesifik. Kolaborasi dengan spesialis seksologi, jika perlu. Nah, ini sudah betul ya, ditambahin jika perlu. Nah, ini kita misalkan identifikasi OTEK, observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Ya, periksa tanda-tanda vital. Periksa tanda-tanda vital ini masuk di observasi, terapeutik, edukasi, atau kolaborasi. Ada yang bisa menjawab? Ada yang mau menjawab? Silakan. Periksa tanda-tanda vital. Ini termasuk apa? Observasi? Observasi, Bu. Observasi, J. Laras. Monitor suhu pasien. Masuk apa? Monitor suhu pasien. Observasi. Termasuk apa? Observasi. Observasi, oke. Batasi asupan cairan dan garam. Termasuk apa? Terapeutik. Terapeutik, oke. Ajarkan relaksasi nafas dalam. Ajarkan relaksasi nafas dalam. Edukasi. Apa Mbak Dia? Masuk di dalam apa? Edukasi, Bu. Betul. Anjurkan makan sedikit tapi sering.
Edukasi, Bu. Anjurkan orang tua atau keluarga memberi makan kepada pasien. Edukasi. Ya, kalau ini jelas ya, kolaborasi pemberian antibiotik jika perlu. Ini paling gampang ya. Kenapa sih ini kok kita tekankan kaitannya dengan mahasiswa ya? Soalnya sekarang kalau uji kompetensi itu proses keperawatannya sudah mengarah ke SDKI, SLKI, dan SIKI. Salah satunya seperti ini, ya, soal-soal yang sering dikeluarkan. Oke, jadi peserta sudah tahu ini termasuk observasi, ataukah terapeutik, ataukah edukasi, ataukah kolaborasi, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan, saya kembalikan. Untuk para peserta pengabdian masyarakat, untuk bisa memegang buku 3S tersebut, nanti kita sama-sama untuk membuka atau latihan dengan membuka buku 3S tersebut. Kira-kira sudah memegang semua? Bisa share screen dari sini. Oh ya, terima kasih. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Untuk kasus pertama, ini langsung latihan kasus. Seorang laki-laki berusia 50 tahun dirawat dengan keluhan perut membesar dan terasa tidak nyaman. Hasil pengkajian yaitu mual. Pasien merasakan mual sejak 1 minggu yang lalu, nafsu makan menurun, berat badan menurun, kurang lebih 5 kilo dalam 1 bulan, frekuensi napas 20 kali per menit, frekuensi nadi 89 kali per menit, tekanan darah 100/75 mmHg, ada riwayat pasien yaitu minum alkohol sejak 20 tahun yang lalu. Untuk kasus yang pertama, di sini ada pilihan untuk apakah diagnosis keperawatan pada pasien kasus di atas atau kasus di atas. Yang pertama adalah defisit nutrisi, yang kedua resiko defisit nutrisi, yang ketiga atau C, nausea, yang D adalah pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Kita harus membuka SDKI untuk membuktikan diagnosa apa yang yang sesuai dengan kasus di atas atau data-data hasil pengkajian kasus di atas tersebut.
Mungkin saya bisa minta tolong untuk pertama untuk membuka diagnosis dari SDKI, untuk Pak Khalid mungkin membuka defisit nutrisi keperawatan, defisit nutrisi pada SDKI. Bisa dengar suara saya, Pak Khalid? Pak Khalid? Ya, kita buka sama-sama untuk defisit nutrisi. Di situ kemarin sudah disampaikan sama Bu Niken terkait gejala dan tanda mayor dan minor, di mana untuk menegakkan suatu diagnosis yaitu ada 80% untuk tanda mayor. Di sini untuk di SDKI yaitu yang pertama untuk tanda mayor, di sini ada objektif yaitu berat badan menurun minimal 10% di bawah rentang ideal. Nah, tadi disampaikan untuk di kasusnya yaitu berat badan turun kurang lebih 5 kilo dalam 1 bulan. Itu berarti untuk datanya di objektif untuk defisit nutrisi. Untuk selanjutnya di sini tidak ada. Berarti untuk defisit nutrisi itu gugur untuk bisa dijadikan diagnosa atau diagnosis. Untuk yang kedua yaitu resiko defisit nutrisi, kita sama-sama untuk membuka diagnosis di SDKI yaitu kita buka untuk halaman 81 untuk resiko defisit nutrisi untuk tanda mayor dan minor. Di situ tidak ada adanya faktor risiko dan kondisi terkait. Jadi kita untuk membuka diagnosis selanjutnya yaitu nausea. Kita buka di SDKI-nya yaitu halaman 170. Di situ kita lihat untuk gejala tanda mayor ada subjektif, objektif. Nah, di situ kita di subjektifnya ada mual, mengeluh, merasa ingin muntah, tidak berminat untuk makan, berarti nafsu makan menurun. Terus ada untuk di minor ada merasa asam di mulut, sensasi panas atau dingin. Nah, di situ sudah ada dari hasil pengkajian yaitu mual sejak 1 minggu yang lalu, tidak merasa nyaman. Tadi datanya lebih banyak daripada di defisit nutrisi untuk nausea. Kita simpan dulu. Untuk yang selanjutnya yaitu diagnosis pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Kita untuk membuka sama-sama diagnosis di SDKI yang pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Untuk dari kata-katanya saja, pemeliharaan kesehatan tidak efektif
tidak mengarah ke hasil pengkajian, tapi kita buktikan untuk diagnosisnya. Kita buka halaman untuk 258 untuk terkait dengan diagnosis pemeliharaan kesehatan tidak efektif. 258. Nah, di sini kita bisa lihat untuk pemeliharaan kesehatan tidak efektif ada mayor dan minor objektif. Ya, di sini kurang menunjukkan perilaku adaptif, kurang menentukan pemahaman tentang perilaku, memiliki riwayat perilaku. Ya, berarti di sini tidak ada hasil dari pengkajian kasus di atas. Jadi kira-kira untuk diagnosis pada kasus di atas adalah yang mana? Untuk para peserta pengabdian, ini tadi salah satu contoh untuk menentukan, menegakkan diagnosis keperawatan dari hasil pengkajian kasus di atas. Kita lihat lagi untuk hasil pengkajian, ada mual 1 minggu yang lalu, nafsu makan menurun, ada frekuensi nafas, nadi, tekanan darah. Kira-kira yang mana untuk diagnosis keperawatan? Masih semangat untuk hari ini? Naus, Bu. Naus, C. Naus, ya. Jadi dari pembuktian tadi SDKI datanya lebih mengarah ke nausea atau mual. Seperti itu ya, untuk Bapak Ibu, walaupun saya yakin semuanya sudah tahu, tapi dengan dibuktikan dengan SDKI kita lebih yakin seperti itu. Terima kasih tadi yang sudah menjawab. Mbak siapa tadi? Oke. Yang kedua yaitu untuk luaran atau outcome keperawatan pada pasien pada kasus di atas, yaitu untuk A, status nutrisi membaik, berat badan membaik, nafsu makan meningkat, perilaku meningkatkan berat badan meningkat. Yang E adalah tingkat mual menurun. Ya, tentu saja sudah dilihat secara luaran, mungkin kita sudah tahu untuk outcome atau luarannya apa. Tadi dengan diagnosa, ada yang mau menjawab mungkin? Karena pada outcome luaran itu adalah ada 3 ekspektasi, yaitu meningkat, menurun, dan membaik. Untuk outcome saya rasa sudah tahu di sini, yaitu tingkat mual menurun, karena tadi untuk diagnosis keperawatan nausea. Atau mungkin bisa dilihat di SLKI untuk pembuktian. Yang sudah membawa buku, silakan untuk membuka. Untuk di SLKI yaitu
173 untuk nausea yaitu luaran utama yaitu tingkat nause atau tingkat mual. Jadi kita lihat di SLKI-nya untuk ekspektasinya untuk nausea itu menurun. Untuk intervensi baru saja disampaikan, mungkin intervensi utama pada diagnosis mual atau naus adalah sudah kelihatan sekali, cuman di sini tidak ada untuk poin-poinnya yang seperti tadi Bu Niken sampaikan, yaitu ada OTEK. Di sini tentunya yang pertama ada promosi berat badan, pemantauan nutrisi, manajemen mual, yang terakhir edukasi diet. Untuk intervensi utama yaitu kita mengatasi untuk mual, manajemen mual. Dari kasus pertama ini sudah paham atau masih bingung atau seperti apa? Insya Allah paham, Bu. Sudah jelas? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Karena di sini contohnya adalah mengarah tidak dari pengkajian. Mungkin yang tingkat 1 bingung, kok tiba-tiba dapat data seperti itu. Ini adalah data dari awal pengkajian dulu yang seperti tadi Bu Niken sampaikan. Kalau asuhan keperawatan, kuncinya adalah di pengkajian. Habis itu boleh dipengelompokkan atau langsung analisa data dulu. Habis itu prioritas. Habis itu menegakkan diagnosa. Prioritas diagnosa apa yang harus dilakukan. Yaitu tentunya yang pertama mengancam jiwa dulu. Intervensi. Dan di situ juga ada keluaran atau outcome. Untuk kasus pertama tadi, untuk diagnosis, luaran atau outcome, dan intervensi, sudah paham? Oke, kalau sudah paham berarti seperti itu untuk penerapan SDKI, yaitu diagnosis, outcome, dan intervensi. Mungkin untuk lebih jelas, untuk kasus yang kedua, seorang perempuan berusia 45 tahun dirawat dengan keluhan sesak nafas sejak 2 hari yang lalu dan memberat sejak 5 jam yang lalu. Hasil pengkajian didapatkan adanya produksi sputum atau sekret. Batuk tidak efektif, frekuensi napas 30 kali per menit, frekuensi nadi 100 kali per menit, tekanan darah 120/90 mmHg. Untuk diagnosis, ada diagnosis perawatan pada pasien atau kasus di atas. Silakan untuk kita lihat lagi seperti tadi, yaitu lihat diagnosis satu persatu untuk menunjukkan diagnosis apa yang bisa ditegakkan dari hasil pengkajian kasus di atas. Walaupun dari data atau hasil pengkajian sudah terlihat apa sih diagnosisnya, tapi untuk lebih yakin, oh ya ini. Jadi saya mengambil diagnosa ini berdasarkan ada di SDKI, sudah lihat.
Kita untuk membuka dulu seperti tadi di SDKI, habis itu kita tentukan diagnosis apa yang pas untuk kasus di atas. Mungkin ada Bapak atau Ibu atau yang lain, monggo untuk bisa menjawab kira-kira diagnosis. Bersihan jalan nafas tidak efektif, Bu. Ya, walaupun dari data hasil pengkajian sudah terlihat Halo? bawahi, yaitu hasil pengkajian didapatkan adanya Bu, bersihan jalan nafas tidak efektif. ya, gitu ya, itu poinnya, atau di garis batuk tidak efektif. Untuk luaran atau outcome atau kriteria hasil, ada kasus di atas. Ada pola nafas membaik, pertukaran gas meningkat, perfusi perifer meningkat, bersihan jalan nafas meningkat. Bersihan jalan nafas meningkat. Tentunya kalau asuhan keperawatan dari diagnosis sampai ke belakang itu topi kontinu atau ada keterkaitan. Untuk intervensi, pada kasus di atas, ada penghisapan jalan nafas, manajemen jalan nafas, perawatan sirkulasi, fisioterapi dada. Untuk intervensi yang digunakan di sini adalah untuk intervensi utama, karena ada 2 intervensi utama dan untuk intervensi utama kira-kira apa di sini? Manajemen jalan nafas, Bu. Enggak dengar ya suaranya ya.
Manajemen jalan nafas. A, B, C, atau D? B. Ya, di sini untuk intervensi utama manajemen jalan nafas. Iya. Sudah semakin paham? Atau Paham, Bu. paham ya? Karena intinya harus membuka antara SDKI, SLKI, dan intervensi. Kalau mau membuat intervensi, kriteria hasil harus ada acuan. Mungkin satu lagi, karena sudah paham untuk kasusnya. Ini kasus ketiga, terakhir. Seorang laki-laki berusia 40 tahun dirawat dengan keluhan pasien. Dengan keluhan pasien mengatakan nyeri pada ekstremitas. Sejak 1 minggu yang lalu, pasien sering kesemutan pada ekstremitasnya. Hasil pengkajian didapatkan akral kerabat dingin, warna kulit pucat, turgor kulit menurun, terdengar suara ronki, frekuensi napas 30, frekuensi nadi 100, tekanan darah 130/90 mmHg. Ini untuk menegakkan diagnosis sama seperti dengan kasus yang pertama dan yang kedua, kita harus melihat di SDKI untuk data mayor dan data minor untuk menegakkan diagnosis apa yang tepat. Nah, diagnosis di sini ada pola nafas tidak efektif, gangguan pertukaran tugas, perkusi perifer tidak efektif, bersihan jalan nafas tidak efektif. Perfusi perifer tidak efektif. Ya, mungkin tadi untuk satu diagnosa sudah gugur karena sudah dipakai, dan di sini juga pada kasusnya terlihat dari hasil pengkajian didapatkan akral kerabat dingin, warna kulit pucat, turgor kulit menurun kuncinya. Jadi kita kalau membaca kasus harus tahu cluenya, ini arahnya kemana. Untuk outcome atau luaran, ya, tentunya di sini sudah kelihatan. Perfusi perifer meningkat. C, Bu. Ya. Untuk terakhir, intervensi utama pada kasus di atas tadi, yaitu dengan diagnosa perfusi tidak efektif tadi. Untuk intervensi utamanya di sini ada 4, penghisapan jalan nafas, manajemen jalan nafas, perawatan sirkulasi, dan fisioterapi dada. Ya. Untuk intervensi utama di sini yaitu ada perawatan sirkulasi. Walaupun nanti di kasus-kasus tertentu tidak semuanya, misal untuk diagnosis jawabannya C, nanti untuk outcome C, intervensi C tidak. Tapi kita harus menganalisis, secara rasional seperti apa. Karena kalau kasus itu
kita bisa menganalisis suatu kasus tersebut, nanti bisa dengan 3S tadi, tidak lupa yaitu membuka, karena saling bertautan untuk diagnosa, outcome, dan intervensi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena sudah paham. Saya kembalikan ke Mas Wahyu, silakan. Baik Bu, terima kasih. Ya, terima kasih atas materi yang telah diberikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi ya Bu ya. Ya. Sesi diskusi. Baik, untuk sesi diskusi ini silakan bagi teman-teman, Bapak, Ibu, ataupun Mas mahasiswa, apakah ada yang ditanyakan, silakan. Sesi diskusi dibuka. Untuk diingat kembali untuk peserta pengabdian masyarakat agar mengabsen pada kegiatan kali ini, linknya ada di chat ya.